Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyu Puji Astuti dari kelas 12 MIPA 1 ingin menjelaskan materi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial. Untuk mempelajari distribusi peluang binomial, ada beberapa hal yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama, konsep variabel acak, kemudian peluang variabel acak diskrit, distribusi peluang kumulatif, dan distribusi peluang binomial. Yang harus kita pelajari pertama yaitu konsep variabel acak. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit yaitu dapat dihitung berupa bilangan bulat, sedangkan kontinu tidak dapat dihitung atau tak berhingga. Untuk variabel acak, nilainya ditentukan dari hasil percobaan. Dan variabel acak diskrit yaitu variabel yang diperoleh dari hasil percobaan dan berupa bilangan bulat. Contohnya yaitu pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali. Ruang sampel yang diperoleh yaitu gambar, kemudian gambar angka, dan seterusnya hingga angka. Banyaknya ruang sampel yaitu ada 8. X yaitu banyaknya angka yang muncul dalam percobaan. X-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. X di sini yang dikatakan variabel acak diskrit. Untuk X sama dengan 0 diperoleh gambar. Kemudian untuk X sama dengan 1 diperoleh gambar angka. Lalu gambar angka. X sama dengan 2 diperoleh gambar angka, gambar angka, gambar. Dan yang terakhir X sama dengan 3 diperoleh angka. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peluang variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Distribusi peluang variabel acak diskrit dinyatakan dalam bentuk tabel, kemudian fungsi, dan juga grafik. Contohnya yaitu pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali. Jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul, berapa peluang X-nya? Ruang sampelnya yaitu angka, kemudian angka, gambar, dan seterusnya hingga gambar. Banyaknya ruang sampel yaitu ada 8 dan X-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk F0 sama dengan Px sama dengan 0 sama dengan 1/8. Lanjut ke F1 diperoleh 3/8. Kemudian F2 diperoleh 3/8. Dan F3 Px sama dengan 3 sama dengan 1/8. Lanjut, berikut apabila disajikan dalam bentuk tabel, fungsi, dan juga diagram. Bisa dilihat seperti ini. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi distribusi kumulatif. Distribusi peluang kumulatif yaitu nilai peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X. Ditulis Fx sama dengan
X sama dengan X. Misal X sama dengan C, maka FC-nya yaitu PX kurang dari sama dengan C, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal, yaitu Reza melempar satu buah dadu. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, tentukan nilai dari F1, F3, dan F5. Ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mencari F1 terlebih dahulu. Untuk F1, PX kurang dari sama dengan 1, sama dengan PX sama dengan 1, diperoleh 1/6. Kemudian kita mencari F3. Untuk F3, PX kurang dari sama dengan 3, sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 diperoleh 1/2. Lanjut ke F5. Sama dengan PX kurang dari sama dengan 5, maka F1 ditambah F2 tambah F3 tambah F4 ditambah F5 sama dengan 5/6. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial. Yang pertama, variabel acak binomial, yaitu variabel acak binomial yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial, serta percobaan dikatakan percobaan binomial jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian percobaan bersifat saling sebab atau dengan pengembalian. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan, dan setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses atau gagal. Misal P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q adalah peluang kejadian gagal. Maka berlaku P ditambah Q sama dengan 1, Q sama dengan 1 kurangi P. Kedua, distribusi peluang binomial. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Lanjut ke rumus distribusi binomial, yaitu seperti ini rumusnya. Oke, kita lanjut ke contohnya saja. Reza melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Reza mencetak tepat 2 gol. Kita bisa menggunakan rumus seperti yang di atas, seperti ini, hingga beroleh hasilnya yaitu 48/125, maka hasilnya yaitu 0,384. Lanjut ketiga, yaitu fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan disebut fungsi distribusi binomial kumulatif. Misal X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan Px kurang dari sama dengan 1
sama dengan seperti ini. Sigma Tx sama dengan 0. Dan dengan N banyaknya percobaan, X banyaknya kejadian yang diharapkan, P peluang sukses, Q peluang gagal. Kita ke contoh soalnya, yaitu Reza melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sukses 4/5. Tentukan peluang Reza mencetak paling banyak 1 gol. Peluang mencetak paling banyak 1 gol yaitu antara 1 atau 0. Kemudian lanjut, kita cari peluang 1 gol terlebih dahulu. Untuk X sama dengan 1, N-nya sama dengan 3, P-nya 4/5, dan Q 1/5. Q diperoleh dari 1 min P, yaitu 1 dikurangi 4/5 sama dengan 1/5. Kemudian lanjut ke F1. Kombinasi 3 dan 1 kali 4/5 pangkat 1 1/5 pangkat 2. Peroleh seperti ini. Lanjut, peluang mencetak paling banyak 1 gol yaitu antara 1 atau 0. Kemudian lanjut, kita cari peluang 1 gol terlebih dahulu. Untuk X sama dengan 1, N-nya sama dengan 3, P-nya 4/5, dan Q 1/5. Q diperoleh dari 1 min P, yaitu 1 dikurangi 4/5 sama dengan 1/5. Kemudian lanjut ke F1. Kombinasi 3 dan 1 kali 4/5 pangkat 1 1/5 pangkat 2. F1 yang diperoleh yaitu hasilnya 12/125. Kemudian mencari peluang 0 gol. X sama dengan 0, N sama dengan 3, P sama dengan 4/5, Q sama dengan 1/5. F0-nya yaitu hasilnya 1/125. Jadi peluang maksimum 1 gol sama dengan 12/125 ditambah 1/125 yaitu 13/125. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama yaitu pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 2 kali. Ruang sampelnya yaitu yang diperoleh gambar-gambar, kemudian gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Banyaknya ruang sampel yaitu 4. X-nya yaitu 0, 1, 2. Untuk X sama dengan 0 diperoleh gambar-gambar. Untuk X sama dengan 1 diperoleh gambar angka, kemudian angka gambar. Dan X sama dengan 2 diperoleh angka-angka. Dan lanjut, kita ke soal yang kedua yaitu pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 2 kali. Jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul, berapa peluang X? Ruang sampelnya yaitu gambar-gambar, kemudian gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. X-nya yaitu 0, 1, dan 2. Untuk F0 sama dengan PX sama dengan 0 diperoleh 1/4. Kemudian F1 sama dengan PX sama dengan 1 diperoleh 2/4
sama dengan 1/2. F2 sama dengan PX sama dengan 2 diperoleh 1/4. Berikut apabila disajikan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat seperti ini jika ditulis dalam bentuk tabel. Kemudian fungsi dan juga diagram. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Reza melempar satu buah dadu. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, tentukan nilai dari F2, F4, dan F6. Ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mencari F2-nya terlebih dahulu, yaitu PX kurang dari sama dengan 2, PX sama dengan 2, sama dengan F2, sama dengan 2/6, sama dengan 1/3. Kemudian untuk F4 sama dengan PX kurang dari sama dengan 4, sama dengan PX sama dengan 4, sama dengan F4, yaitu sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Dan untuk F6 sama dengan PX kurang dari sama dengan 6, sama dengan PX sama dengan 6, sama dengan F6, yaitu 6/6 sama dengan 1. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu Reza melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 4 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Reza mencetak tepat 2 gol. N-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 4/5, dan Q-nya yaitu diperoleh dari 1 kurangi P, yaitu 1 kurangi 4/5 sama dengan 1/5. X-nya sama dengan 2. Dan lanjut ke rumusnya, yaitu seperti ini dan ini. Jadi hasilnya yaitu 384/625 sama dengan 0,6144. Jadi peluang Reza mencetak gol tepat 2 gol yaitu 0,6144. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian materi yang saya sampaikan masih kurang jelas dan kelengkapan materinya masih belum bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.